Masyarakat Kota Kediri patut berbangga karena pemerintah Kota Kediri tahun depan secara resmi memberlakukan program pemberdayaan masyarakat Prodamas Plus. Hal ini setelah Prodamas yang dijalankan dan ternyata mendapatkan antusiasme serta apresiasi yang baik dari masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kota Kediri kembali mengembangkan Prodamas menjadi Prodamas Plus yang akan direalisasikan pada 2020 mendatang. Sementara untuk saat ini, pemerintah Kota Kediri tengah melakukan sosialisasi untuk perencanaan Prodamas Plus, di mana sosialisasi kali ini dipusatkan di kantor Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota Kediri. Ya, jadi acara hari ini adalah merupakan sosialisasi Prodamas tahun 2019 yang agendanya juga termasuk sosialisasi Prodamas Plus yang 100 juta per RT yang rencananya dilaksanakan atau dikucurkan dana 100 per juta itu di tahun 2020 sehingga di tahun 2019 ini itu harus sudah dirembuk wargakan di tingkat RT. Nanti mekanismenya setelah rembuk warga harus ada musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang kota, sampai Bawaslu Dewan menjadi era APBD sampai masuk nanti menjadi APBD dan itu nanti cair di 2020. Itu tujuannya agar nanti Pak RT, Pak RW, Bu RT, Bu RW nanti bisa memfasilitasi warga RT-nya untuk melaksanakan rembuk warga sehingga sesuai dengan substansi atau regulasi dari Prodamas Plus gitu. Acara yang dilaksanakan pada 22 Januari 2019 ini dihadiri langsung oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kota Kediri, Pelaksana Tugas Kepala Barenlitbang Kota Kediri, perwakilan BPPKAD Kota Kediri, serta tamu undangan lainnya. Selain itu, juga diikuti oleh seluruh RT, RW, LPMK, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK di Kelurahan Banjaran, serta perwakilan Kelurahan Ngadirejo dan Dandangan. Tak lupa, hadir pula dalam acara kali ini adalah Kepala Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota Kediri. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Kediri, Un Ahmad Nurdin, yang hadir dalam acara sosialisasi kali ini, menjelaskan kepada para peserta sosialisasi tentang perbedaan Prodamas dengan Prodamas Plus. Prodamas tahun 2019. Jadi malam ini tim kota Prodamas itu malam kedua Bapak Ibu. Yang pertama tadi malam itu di Bandar Lor. Jadi malam ini malam yang kedua. Rencananya nanti sampai 15 malam non-stop. Jadi ini malam kedua ini Pak Edi masih powerful. Mudah-mudahan sampai hari yang ke-15 nanti masih powerful mudah-mudahan. Mulai tahun ini. Jadi selain Prodamas, ini nanti alhamdulillah yang panjenengan semua tunggu-tunggu, yaitu Prodamas Plus 100 juta itu sudah mulai dipersiapkan. Jadi janji Bapak Wali Kota Mas Abu untuk menaikkan Prodamas 50 menjadi 100 juta per RT per tahun itu insya Allah mulai saat ini sudah bisa kita persiapkan. Tepuk tangan dulu Pak. Ya, jadi ada sedikit perubahan dari Prodamas Plus dibanding Prodamas. Itu antara lain dari jumlah jelas dari 50 menjadi 100. Kemudian bidangnya. Kalau yang Prodamas dulu yang 50 juta itu hanya 3 bidang, hanya infrastruktur, sosial, ekonomi. Di Prodamas Plus itu ada 6 bidang, ada tambahan 3 bidang, yaitu tambahnya bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang kepemudaan. Nah, kemudian juga ada penyempurnaan dari mekanisme karena mengacu dari Perpres 16 tahun 2018 yang baru, misalnya terkait proses pengadaan barangnya, tapi itu nanti diproses di timnya kelurahan itu nanti. Kalau yang dengan warga mungkin lebih mudah lagi pelaksanaannya di rembuk warganya.
Tidak seperti tahun sebelumnya, di mana jika tahun lalu hanya mencakup infrastruktur, sosial, dan ekonomi, untuk Prodamas Plus 2020 nanti akan ada tambahan bidang, yakni bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang kepemudaan. Melalui sosialisasi Prodamas tahun 2019 ini, diharapkan penjelasan dari para narasumber dapat menjadi bekal dan patokan bagi RT maupun RW di masing-masing kelurahan untuk bisa dimengerti, dan selanjutnya bisa memberikan pemahaman ketika melakukan rembuk warga, karena dalam waktu dekat, perencanaan dan usulan Prodamas Plus akan dilakukan. Tim dari OPG terkait yang tadi verifikasi di awal, nanti juga ikut membina panjenengan. Jadi nanti tim OPG terkait itu di Prodamas Plus itu ada kewajiban untuk membina ke RT-RT kelurahan dan harus melaporkan hasil pembinaannya kepada wali kota. Itu ketentuan di Perwali. Tadi belum saya sampaikan bahwa Perwalinya itu sudah terbit Prodamas Plus nomor 3 tahun 2019. Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Barenlitbang Kota Kediri, Edi Darmasto menyampaikan, dalam bidang infrastruktur, setiap RT diperbolehkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur skala kecil, seperti rehabilitasi gedung posyandu, poskamling, atau pembuatan taman di lingkungan RT. Kegiatan di bidang kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengadaan peralatan pendukung bidang kesehatan di masyarakat tingkat RT dalam skala kecil. Di bidang sosial, bisa melalui pemberian santunan natura, yakni bantuan bahan makanan bagi para warga kurang mampu. Lalu ini IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Jadi meningkatkan kualitas, mendorong peningkatan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Ya, selanjutnya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan indeks kota layak huni. Jadi harapannya Kota Kediri ini nanti semakin tahun akan semakin baik. Jadi kota yang nyaman, layak huni. Ini diukur semua setiap tahun ya, diukur semua. Nanti dilaporkan oleh pemerintah Kota Kediri capaian-capaian ini. Jadi ada indeks-indeksnya. Nanti Perwali Prodamas Plus itu rincian kegiatannya sudah pasti rigid sekali, sudah komplit, sehingga tinggal ketika rembuk tinggal nanti melihat di Prodamas Plus perwalinya itu apa aja yang boleh, mana yang tidak mana. Kalau yang Prodamas dulu itu belum rinci, jadi masih ada pasal karetnya istilahnya. Jadi kriteria kegiatan sarana prasarananya berukuran kecil, kemudian berskala sederhana, sehingga menjadi perdebatan ketika mereka rembuk warga. Di Plus ini itu sudah tidak ada perdebatan lagi karena kriterianya sudah jelas, sudah rinci. Dalam sosialisasi Prodamas tahun 2019 ini, perwakilan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kota Kediri menjelaskan tentang bagaimana pencairan dana Prodamas. Ketika nanti dia sebut ini kegiatan ini akan berada dalam rekening belanja moneter
ternyata paving itu mungkin 3 tahun sudah ada yang rusak, diperbaiki kembali. Nah itu nanti masuk kepada pemeliharaan. Kalau dalam non-aset pokok itu adanya belanja hibah. Biasanya kalau sebagai contoh ada kegiatan paving tetapi di tanah warga yang bukan asetnya pokoknya, itu masuk ke dana hibah. Itu yang biasanya diserahkan kepada RT melalui RPAD. Masyarakat Kota Kediri, khususnya warga Kelurahan Banjaran berharap Prodamas akan berkelanjutan sehingga dapat semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perlu diketahui pemirsa, dalam kesempatan kali ini juga dilakukan sesi tanya-jawab. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah Kota Kediri ini, diharapkan bisa menambah kemajuan yang berarti untuk seluruh wilayah di Kota Kediri. Selain itu, juga diharapkan bisa menjadi masyarakat Kota Kediri yang bersinergi, gotong royong, dan guyup rukun demi lancarnya program dan terciptanya kemajuan ke arah yang lebih baik. Sebenarnya itu mungkin karena belum ada kefahaman bahwa semua kebijakan atau aturan di Prodamas Plus ini mengacu dari aturan-aturan yang ada di pusat juga. Sehingga kita harus menyesuaikan seperti infrastruktur minimal harus 25%. Itu karena apa? Karena memang ada aturan dan daerah itu dievaluasi oleh pusat, harus laporan ke pusat bahwa penggunaan dana APBD itu 25%-nya itu harus digunakan untuk infrastruktur. Nah, sehingga di Prodamas Plus pun itu akhirnya diformulasikan di infrastruktur minimal 25%, termasuk masalah kesehatan. Warga Kota Kediri yang ber-KTP Kota Kediri apabila sakit itu gratis di kelas 3. Dengan adanya muncul asuransi, memang tempo lalu semua warga Kota Kediri akan diberikan semacam asuransi. Nah, kalau kita mengacu seperti usulan Bapak tadi, itu yang kita pakai yang mana? Kita mengakui yang ada KTP-nya itu, apa kita harus mengusulkan lagi? Oleh sebab itu katakan saya sampaikan, kalau seandainya nanti melebihi dari ekspektasi panjenengan katakan, saya sebetulnya hanya 30% saya mampunya untuk kesehatan. Jangan usulkan Pak, nanti kan ada verifikasi dari OPD itu, dan nanti akan tetap dibiayai warga masyarakat itu yang terkait dengan JKN tetap akan dibiayai karena sudah amanat dari undang-undang bahwa semua warga itu harus berasuransi BPJS atau istilah kita total coverage. Dengan adanya sosialisasi yang terinci dan terarah, mendapatkan ilmu yang baik untuk pelaksanaan pembangunan 2020. Dampak yang dirasakan dengan keluarnya Prodamas sejak 2015 hingga 2018 dan akan pelaksanaan 2019, masyarakat merasakan nyaman. Masyarakat merasakan pembangunan yang dirasakan oleh apa yang diberikan oleh pemerintah daerah, dan sekarang pembangunan lebih baik. RT RW sekarang sudah mempunyai peralatan yang mencukupi. Ya, harapan dari kita dari pemerintah kota, mudah-mudahan nanti setelah atau dengan adanya sosialisasi Prodamas, nanti pelaksanaan dari Prodamas di 2019 nanti semakin lancar. Kemudian nanti pelaksanaan atau perencanaan Prodamas Plus yang sudah mulai nanti di bulan depan insya Allah itu sudah mulai rembuk warga untuk Prodamas Plus. Nanti perencanaannya bisa baik perencanaannya, kemudian nanti ketika pelaksanaan juga bisa lancar untuk Prodamas Plus-nya. Dari Kediri, Tim Liputan CTV melaporkan.